ayat yang keempat. Lagi-lagi, lagu rohani bisa menjadi sarana bagi Allah untuk menyentuh hati, menghibur jiwa, dan memulihkan hubungan yang mungkin telah rusak. Saya coba kutip kata-kata Spurgeon. Perhatikan kata-kata Charles Haddon Spurgeon berikut ini. Dia berkata, air mata pertobatan adalah air mata yang paling berharga di mata Allah. Mereka berbicara lebih fasih daripada kata-kata dan lebih mendalam daripada khotbah. Dalam tangisan ini, jiwa yang hancur bertemu dengan penghiburan surgawi. Itu kata Spurgeon. Ya, itu tadi adalah penjelasan saya dari sisi positif. Nah, sekarang kita beralih ke bagian yang lain, yaitu sisi negatif. Dari sisi negatif dapat kita temui adanya emosi yang didominasi oleh perasaan dan bukan kebenaran. Saudara-saudara, air mata dapat muncul karena terbawa suasana tanpa pemahaman mendalam tentang kebenaran firman Tuhan. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat ini menunjukkan apa? Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan penyembahan yang hanya bersifat lahiriah atau emosional tanpa keterlibatan hati yang tulus dan pemahaman yang benar tentang kebenarannya. Jika seseorang menangis saat mendengarkan lagu rohani, tetapi hanya karena suasana atau melodi tanpa pemahaman atau keterhubungan dengan kebenaran firman Tuhan, maka pengalaman tersebut beresiko menjadi satu bentuk penyembahan yang kosong, seperti yang Yesus kritik di dalam ayat tadi. Nah, tangisan atau respon emosional seharusnya itu lahir dari pemahaman yang mendalam tentang kasih Allah, pengorbanan Kristus, atau pekerjaan Roh Kudus, bukan hanya sekedar reaksi emosional tanpa keterlibatan hati dan juga pikiran. Sahabat-sahabatku, penyembahan sejati itu harus mencakup hati yang mendekat kepada Allah dengan kebenaran, bukan hanya emosi yang dangkal atau sementara. Amin. Kemudian yang berikutnya adalah pencarian pengalaman emosional semata. Beberapa orang mencari pengalaman emosional tanpa disertai pertobatan atau tindakan nyata. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat ini menegaskan bahwa hubungan dengan Allah tidak didasarkan pada ekspresi lahiriah atau pengalaman emosional semata, tetapi pada ketaatan sejati kepada kehendaknya. Ayat ini memperingatkan bahwa respons emosional seperti menangis, berseru, atau menyanyikan lagu rohani dengan penuh semangat tidak cukup jika tidak disertai pertobatan, iman yang tulus, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Beberapa orang mungkin menggunakan lagu rohani atau suasana penyembahan untuk mencari pengalaman emosional yang menyenangkan, tetapi